Oke guys, eh, gue lagi kurang sehat dan pagi ini tepat jam 10 lewat 26, tanggal 20 tanggal 6 Januari 2012. Gue tadi baru bangun dan scroll TikTok. Ternyata ada pemberitahuan ini bahwa Cesras akan tutup guys. Kabar duka untuk gue, salah satunya konten kreator dari game Cesras ini. Dan ini ada pemberitahuan pemberhentian Cesras. Kami berterima kasih banyak karena Anda sudah bermain Cesras. Jadwal pemberhentiannya jadwal pemberhentian kabar gue baca dari aplikasi Minorinya. 1. Jadwal pemberhentian. Kami menyesal memberitahu Anda bahwa Cesras akan undur diri pada 7 April 2020 pukul 10 GMT. Gue gak tahu apa, GMT gue gak tahu apa, plus 8 tanggal pemberhentian. Harap memperhatikan tanggal dan waktu tepatnya. Pemberhentian mungkin berbeda di setiap wilayah. Mungkin ini lebih kayak waktu Indonesia Timur, Barat, waktu Indonesia Timur, Tengah, Barat gitu mungkin. Gue nggak tahu dia singkatnya GMT, gue belum pernah dengar kata GMT ini. Oke, jadi intinya dari semua ini, Cesras bakal tutup tanggal 7 April ya. Kita dari yang di sini tertulis 7 April 2022. Jadi kita ambil tanggal itu aja. Anda masih bisa menikmati permainan menggunakan segala item dalam permainan hingga tanggal pemberhentian. Jadi kita masih bisa main sampai tanggal 7 April. 5 Januari 2000, ini kan tanggal 6 Januari. 5 Januari 2020 pukul 10 GMT pengunduran pendaftaran dan pengisian ulang Cesras akan dinonaktifkan. Jadi kalau kalian yang ada top up di Cesras, semua itu bakal di stop. Jadi untung gue player free to play, jadi tidak terlalu rugi harusnya ya. Tapi gue kasihan sama konten-konten kreator dan teman-teman lain yang top up di game ini sedihnya kalau suatu game tutup. Contoh kalau kalian main Mobile Legends terus nanti tiba-tiba gamenya tutup, nah itu setelah segala uang, skin, perjuangan kalian yang telah kalian raih uh, jadi hangus gitu. Nah, gitulah contohnya. Sama seperti ini, gue merupakan salah satu konten kreatornya, juga turut sedih karena ini juga ya, ini merupakan salah satu game gue yang gue mainin untuk mengisi waktu senggang gue, dan game ini juga menjadi konten gue. Game ini juga bisa dibilang gue cukup mahir dan jago di game ini. Jadi kalau kalian jago dalam suatu bidang, contoh kalian tekuni gitu, nah, itu terasa sangat menyenangkan. Tapi saat bidang tersebut hilang atau dicabut, maka hal itu bakal jadi sedih banget guys ya. Jadi tanggal pemberhentian layanan Cesars akan diberhentikan. Jadi semua layanannya bakal diberhentikan. Jika Anda telah membeli produk Cesars dan masih memiliki mata uang tersedia dalam akun sebelum pengumuman pemberhentian fungsi pembelian dalam aplikasi, Anda dapat mengklaim kode hadiah untuk kirim Star di kotak surat dalam permainan Anda. Jika Anda tidak mendapatkan kode hadiah tersebut, Anda dapat memberikan bukti akun Cesras dan bisa melalui. Oh, ini kalau yang kalian ada top up dan masih ada koinnya di dalam, kalian bisa klaim klaim hadiahnya gitu. Dari yang tadi gue baca, gue nggak tahu ya. Pokoknya gue free to play, jadi kita skip bagian itu. Jika anda memiliki kurang dari kompensasi itu. Kalau kalian mau kalau ada pertanyaan atau saran mengenai metode kompensasi, silakan hubungi ini transaksi data bla 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 bla. Hak anda memiliki tentang terkait informasi bla 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 bla. Untuk subjek hubungi bla bla bla, kontak komplain pertanyaan terkait kompensasi. Terima kasih atas dukungan anda.
bom data upgrade yang mananya terjadi. Salam hangat Proxima beta PTE terbatas. Jadi sebelum game ini ditutup, gue rencananya ya ingin memaksimalkan sebisa gue di balik kesibukan tugas gue, tugas kuliah gue, keseharian gue, dan gue ada main game-game lain juga. Kalian tahu, kalau kalian ingat, gue ada bilang kemarin kalau gue main game itu nggak lama-lama, paling maksimal 2 jam satu game. Biasanya satu jam ini kan kayak satu matchnya itu 30 menit ini kan, just pass ya, kita ambil rata-ratanya 30 menit. Contoh kalau kita berhasil menang sampai peringkat 1 atau peringkat 2 gitu, jadi gue mainin 1 jam mungkin 2 match gitu. Terus ada Tom and Jerry Chess, satu matchnya itu kira-kira 10 menit bisa main 6 match. Pokemon Unite satu matchnya 10 menit bisa main 6 match dalam sejam. Nah, kira-kira segitu. Yang penting gue biasanya main itu cuma buat login hadiah gitu doang. Dan kejar rank secara pelan-pelan, jadi gue tidak mengejar banget, soalnya waktu reset season itu kan menurut gue masih panjang. Contoh kayak Mobile Legends waktu reset seasonnya 3 bulan kalau nggak salah. Nah, kalau kita main pelan-pelan sehari, contoh sejam, Mobile Legends katakanlah sematchnya rata-rata ya kan bisa 30 menit ke atas, bisa ke bawah, rata-rata bilanglah 15 menit atau 20 menit. Jadi kalau kita bisa main 4 sampai 3 game gitu contohnya, dalam sejam gitu. Jadi kita maksimalin waktu jam tersebut, main sebisa mungkin. Gue biasanya gitu. Tapi cukup sedih dan kecewa juga. Gue gak tahu alasan penutupan game ini kenapa. Ini gamenya cukup bagus banget dan dan harusnya masih ada player yang memainkan. Buktinya waktu game ini chat umumnya nih kalau nggak salah tadi pagi gue isinya dijual akun ini 20k bla bla bla. Oh, tadi pagi yang gue lihat di TikTok ada yang bilang udah main game ini dari awal rilis bla bla bla, kecewa segala macam bla bla bla. Ya tapi mau gimana guys, udah apanya dari perusahaannya mungkin kurangan dana atau apa ya, gue gak tahu itu masalah perusahaannya pokoknya. Jadi kali ini kita mainkan dulu kita gunakan kesempatan yang ada sampai 7 April kita mainkan Chess Rush ini, lanjut ke kontennya guys ya. Jadi terakhir kita sampai ini, kemarin gue lagi coba-coba combo yang gue buat yang udah bisa gue katakan fix untuk menang ya guys ya. Jadi kemarin kita sampai mana ya? Kita sampai 2 elf ingat gue kan. Oke, jadi kali ini kita bakal coba gabungin sama human. Jadi kali ini kita balik ke opening dulu. Oke guys, berjumpa lagi dengan gue Kustian Chandra dalam konten Chess Rush yang tadi di awal udah cukup ada kabar yang cukup duka yang mengejutkan. Kali ini kita bakal lanjut ke kontennya, yaitu kita bakal lanjutin main 8 mecha, 3 sorcerer, dan kali ini kita bakal pakai human. Langsung aja kita matchmaking ya. Jadi human yang kita bakal pakai untuk summonernya itu kita bakal pakai Joan of Arc, dan untuk sorcerernya kita bakal pakai Frost Lotus. Dan matchmakingnya biasanya lumayan lama, sekitar 1 menit. Oh, tumben cepat. Biasanya gue nunggunya, biasanya kan bagian ini di skip kan, karena biasanya langsung bagian ini kan, karena gue takut loadingnya kelamaan gitu, pencarian matchmakingnya kelamaan. Biasanya semenit paling lama, semenit sih setahu gue paling lama. Kalau udah lebih gak tahu. Sorry, gue ini guys, hari Rabu semalam, ini kan hari Kamis tanggal 6, hari Rabu tanggal 5 gue mulai kuliah. Gue kesel banget, memang anjing kuliah. Gue gak pengen banget kuliah, dipaksa banget sama mama gue buat kuliah. Oke. Gue galaunya kadang-kadang pas di posisi kayak gini guys. Kita butuh Dr. Molly, War Machine sama Joan of Arc. Dr. Molly. Biasanya ini gue bakal lock
kemudian di habis di match selanjutnya kita bisa ambil. Tapi kalau kita bisa aja melihatkan sesuatu yang bagus. Jadi mungkin kali ini gue bakal melihatkan Bionic Ninja nya guys ya. Jadi Bionic Ninja nya kita gak ambil nanti, kita ambil Prox Lotusnya aja. Oke, dapat Bionic Ninja nya, nanti bisa dikumpulin lagi santai, atau dapat lagi mungkin. Oke, gak dapat lagi, tidak masalah, karena kita juga mencari Miss Supersonic ya. Kalau kalian masih ingat, gue dulu kemarin ada ini gue suka banget game ini gamenya santai. Jadi kalau gue record pakai game ini bisa cerita gini, kayak kita lagi nunggu apa rondenya buat kita bisa cerita dan game ini cocok banget buat live streaming. Jadi gue jujur gue kan ada nonton beberapa channel besar ya. Jadi contohnya kayak mereka streamer Mobile Legend atau game-game tertentu. Contoh yang gue bukan menyinggung berat ya. Contoh Bang Minda Basudara main GTA. Dia pasti lebih banyak melihat ke arah monitor gamenya kan. Jadi sebenarnya gue pengen mencegah hal itu sebenarnya. Gue lebih, kalau live kan gue lebih contoh, bang, halo bang, apa kabar, jadi ngebahas baik, jangan sampai ketimpa gitu. Kalau sampai ketimpa gitu kan sebenarnya rada kasihan ya yang ngetik gitu. Tapi kalau subscribernya ada banyak juga susah. Tapi kan live chatnya bisa di slow motion sih kan gua, terus dikasih dikasih delay waktu. Jadi gue pengen sharing semalam Rabu tanggal 5 gue mulai kuliah malam, jam seperti biasa mulai jam 6 sampai jam 9.30. Dan tugas yang kemarin gue buat itu ternyata ada sedikit kesalahan, bukan sepenuhnya salah gue, bukan gue ada salah, tapi bukan sepenuhnya salah gue. Ini mungkin lebih ke arah dosennya. Dia minta suruh kami kerjain TM itu bisa dikatakan sebagai TM itu bisa dikatakan seperti apa ya, skripsi. Sorry, lagi upload video guys. TM itu kayak skripsi tapi versi singkatnya gitu. Jadi kami disuruh buat itu, dan kemudian dosennya ada mencantumkan di poin keberapa gitu, referensi buku minimal 3 tahun. Jadi contoh kemarin kan dikasihnya 2021, jadi 3 tahun batasnya. Jadi terakhir 2018 referensi buku kami. Gue yang berpikir kita kan udah beli buku untuk kuliah kan, udah mahal-mahal tuh. Jadi kalau gak dipakai untuk apa gitu. Jadi gue awalnya kira udahlah ambil buku dari buku aja biar lebih simpel, lebih cepat. Gue juga udah kita udah beli bukunya mahal-mahal, udah beli bukunya capek-capek nunggu bayar ongkir segala macam kan. Dia kan belinya online, kalau buku kuliah tuh cari sendiri, belinya online. Jadi gue mikirnya gitu. Habis gue selesai kerjain, pas mau kumpulnya baru lihat tuh poin KMTL itu, referensi buku minimal 3 tahun. Buku kami yang kami pakai sampai sekarang tahun 2012. Terus gue tanyakan sama teman gue, gak mungkin dong buku yang kita pakai itu dianggap tidak layak untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan tugas ini. Terus ya mau gimana lagi, dosennya udah cantum begitu, gak mungkin kita paksakan. Kalau aturan di perkuliahan kami tau gak apa anjingnya, dosen selalu benar. Kan betapa ngentot, betapa anjingnya hal itu. Dosen selalu benar, dosen salah pun dosen selalu benar. PP kan. Lagian gue pengen tanya sesuatu deh. Gue sebenarnya benci banget sekolah, gue benci banget buku, gue benci banget
kecuali buku-buku. Kita kan menyukai hal yang kita sukai, dan kita memilih apa yang kita tidak sukai dan kita tidak kita sukai dan tidak kita sukai. Gue benci banget, jujur gue benci banget buku, gue benci banget pendidikan, gue benci banget sekolah. Gue tanya, kenapa harus ada guru? Gue tanya sama guru-guru yang kalau ada nonton video ini, kalian untungnya jadi guru apa? Gaji kalian kecil, satu, ya kan? Kalian pun ngajarnya capek, betul? Betul. Jadi apa untungnya? Mending kalian berhenti jadi guru, ya kan? Berhenti jadi guru. Kalau guru negeri masih mending dibayar sama pemerintah. Gue udah tahu banget, gue udah dengar banget dari teman-teman gue guru negeri, kalau gak dipanggil gak masuk kelas gitu. gue udah tahu banget guru negeri gimana. Jadi gue tanya, alasan kalian kalau untuk guru swasta, kan gue sekolahnya swasta, karena mama gue ibu gue nggak suka banget sekolah negeri, jadi gue dari dulu sekolahnya swasta. Untuk apa sih untuk jadi guru? Gajinya kecil. Kami siswa harus bangun pagi, kalian juga harus bangun pagi ke sekolah kan. Guru panutan, kalau gurunya aja telat, siswanya gimana? Kalian harus jadi contoh. Terus kalian capek kan ngajari kelas, harus pakai baju rapi, gerah gitu, berdiri tulis di papan tulis, pakai spidol, tangan kotor. Untuk apa? Gak guna sebenarnya, gak guna, tai anjing. Mending kalian berhenti jadi guru, gak usah repotin siswa, gak usah repotin orang lain. Kalian mau jalan hidup kalian kemana, buka usaha kayak, buka warung kayak, buka apa kayak, jual gorengan kayak, lebih bagus lagi. Gue lebih respect sama penjual gorengan di jalan yang jual gorengan 1001 tapi enak, maksudnya lebih ada kreativitasnya lah. Habis gue dongkol gitu kadang-kadang sama guru kadang-kadang ada yang sinting gitu. Ini gue pernah jumpain guru gini ya, dia masuk kelas ditanya, dia masuk kelas terus tanya, ini kamu tahu gak arti dari, contoh ya, kamu tahu gak arti dari magic chess, contoh gitu ya, kamu tahu gak arti dari magic chess, contoh kita jawab gak tahu bu, pasti dikatain tuh goblok, bodoh. Habis itu ada yang lain yang tahu, kita kalau contoh gak ada yang tahu ya, terus dijelasin. Jadi di magic chess itu adalah, kan tolol, orang gurunya udah tahu pengertiannya apa, tapi masih ditanyakan sama kita. Tololnya kan luar biasa. Contoh kalian mau cari alamat, kalian udah tahu alamatnya, gak mungkin kalian tanya sama orang lewat kan, itu kan tolol kan. Gak habis pikir gua. Pokoknya profesi yang paling gue benci di negara ini rata-rata profesinya yang bisa dikatakan PNS ya, maksudnya yang dibiayai negara gitu lah, maksudnya mendapatkan gaji dari negara, terutama guru, apalagi yang negeri. Seperti yang gue bilang, gue benci banget karena mereka makan gaji buta, sedangkan mereka nggak mau ngajar, harus kita panggil. Walaupun kita udah capek-capek ke sekolah kan, contoh sampai harus udah upacara segala macam panjang, masuk kelas kita tunggu gitu kan. Harusnya guru sadar diri dong, datang sendiri. Kita ada bayar uang sekolahnya, kita nunggu, kita kira gurunya sakit gak masuk atau apa kan. Terus habis hampir mau selesai pelajaran dia datang, kalau kalian gak ada panggil ibu sih, kalian gak mau belajar ya, blablabla. Kita yang salah, tapang anjing entaknya itu. Itu satu guru, dua dokter yang nggak tahu dibiayain atau negara atau tidak ya. Itu profesi yang nggak ada hatinya. Gue, kalau kalian ingat, gue pernah bilang kalau
tulang tulang pokoknya dari tulang leher ini yang ada garis lurus, punggung, yang dari leher, punggung, ke pinggang, ke tulang ekor itu kan gue kadang-kadang merasa sakit karena dulu gue sempat terjatuh kan. Pas awal terjatuhnya tuh sempat di ronsen, tidak tidak ada masalah secara tulang, ternyata ada urat yang kejepit, itu tidak teronsen, maksudnya di mereka ronsennya itu dari di punggung, ternyata yang ada urat kejepit itu di area pinggang, dan sekarang itu sakit banget sampai sekarang. Nah, terus pas itu kondisi ekonomi lagi ada kondisi ekonomi gue lagi rada susah itu waktu SD. Gue ingat banget SD gue jatuh karena masih kecil, main-main jatuh, pergi ke rumah sakit. Mereka nggak peduli soal keadaan kita, keuangan kita, pokoknya biaya rumah sakitnya segini segini, anak ibu gak bakal bisa keluar dari rumah sakit sebelum biaya ini dilunasin. Terus di SMP gue kena beberapa masalah, dan masalah itu udah ada BPJS tuh, ke dokter kita ambil nomor nomor apa antrian, duduk kita nomor nomor 5 contoh, terus ada orang datang ambil nomor 7, 8 atau 9 gitu, terus susternya panggil yang itu duluan, nggak tahu kenapa manggilnya yang itu duluan. Dia manggilnya urutan belakangan dulu karena susternya tahu kita pakai BPJS, mereka nggak mau layanin yang pakai BPJS duluan, karena mereka dapat uangnya dikit, karena BPJS kan dibayar pemerintah dengan lebih murah kan, jadi mereka nggak bisa tipu-tipu. Pokoknya rumah sakit itu serba tipu-tipu deh, gue udah tahu, pokoknya udah tahu banget, gak usah bohong-bohong. Contoh simpelnya aja nih, contoh rumah sakit beli mesin buat ronsen, contoh lah 10 juta, contoh ya, contoh ini gue gak tahu harga pastinya, contoh 10 juta. Terus setiap orang yang datang pakai dong mesin ronsen itu, bayar, contoh ya, contoh singkat gue kemarin ronsen itu, singkat gue harga ronsen itu, contoh mesin ronsennya 100 juta ya, kita mahalin. Terus itu gak mungkin dong mesin ronsen yang segitu bagus tiba-tiba dipakai beberapa orang rusak, pasti itu untuk jangka panjang, terus pasti ada perawatannya beberapa. Sabar. Terus contoh harga ronsennya 100 juta, pasti itu harga ronsennya buat dipakai untuk apa jangka lama kan. Ada orang pasien datang satu ronsen contoh 2 juta satu pasien, rumah sakit terima pasien berapa lama mau cek, contoh saya ada keluhan tulang bagian dada saya sakit, ada pasien 2 tulang rusuk saya sakit, pasien ketiga punggung saya sakit, pasien keempat pinggangnya sakit, pasti semuanya disuruhnya ke ruang ronsen dulu dong, ngecek ronsen, cit cit gitu doang, bayar 2 juta. Itu satu hari, belum sebulan, belum seminggu, belum sebulan, belum setahun, udah berapa juta tuh, bisa hitung aja. Memang rumah sakit itu kotor guys, pekerjaan kotor sumpah, harus diakuin. Yang itu yang pekerjaan gue benci ya, satu guru, dua rumah sakit, tiga pejabat. Gue benci banget sama pejabat dengan segala kasus-kasus korupsi yang gue dengar ya. Gue gak tahu kenyataannya seperti apa, tapi dari yang kita dengar dan udah banyak terjadi, utang juga semakin menumpuk. Gue benci banget sama yang namanya pejabat, memang gak ada otaknya. Dan gue percaya banget kalau kok sebenarnya corona ini udah gak ada, ini cuma permainan politik, permainan para pejabat supaya dapat uang. Gue udah tau banget, karena sistem pemerintahan sekarang tidak tidak sepenuhnya transparan gitu.
mereka ngapain di dalam, ngomong apa, kita nggak pernah tahu. Maunya ada satu pihak masyarakat yang diizinkan untuk masuk ke ruang rapat atau apa gitu, yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Tapi ini nggak ada tuh. Sorry, kita ambil ini dulu untuk sementara. Nah itu pokoknya 3 pekerjaan yang gue benci, dan gue udah sebutin juga alasannya kenapa. Kalau kalian ada yang, pokoknya kalian ngomong-ngomong apa sama gue bebas ngomong aja, terbuka aja. Gue juga berusaha terbuka untuk kalian. Kita ngomong jujur-jujuran aja, gue nggak suka apa, gue suka apa. Balik ke topik hari ini, yang gue tadi bicarakan. Gue semalam yang gue seperti bilang tadi awal, kerjaan tugas kuliah. Gue kuliah dari jam 6 sampai jam 9. Terus dari jam 9 sampai jam 9.30 selesainya. Terus ngetik. Gue kira bakal selesai cepat. Ternyata materi ketikannya lama dan panjang banget. Selesai jam 1. Itu untuk kuliah loh. Itu nilai kuliah cuman dipakai sekali di 1 kali semester. Habis itu apa? Jadi ampas. Jadi tidak berguna. Cuma dipakai sekali doang. Gue habiskan waktu 3,5 jam untuk ketik hal tidak berguna itu, untuk dikumpul. Dan gue yakin pasti sejumlah siswa kami yang fakultas manajemen, 87 siswa, belum lagi dia kan pengantar manajemen, harus dia ngajar jurusan lain juga dong, harusnya dia pasti ngajar jurusan lain juga, dan pasti dia kasih tugas yang sama, karena ini tugas yang memang udah biasa dikasih di perkuliahan kami. Dan pasti dia kasih tugas ini ke mahasiswa fakultas lain juga. Gue yakin pasti dia gak bakal ngecek baca contoh ini adalah suatu bentuk bla 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 panjang gitu, A B C D. Pasti gak bakal gitu, pasti gak bakal dibaca gitu. Dosen mah bodo amat, mereka ngajar pagi terus ngajar malam. Capek kan, gajinya kecil kan, untuk apa? Mending berhenti. Sumpah, gue yakin banget. Dan mereka suruh kita buat itu seperfect mungkin, dan kami ada pakai metode namanya Turnitin. Turnitin merupakan aplikasi yang dipakai untuk melihat tingkat kita dalam menyontek, guys ya. Gimana bahasa apa ya gampangnya, untuk lihat tingkat nyontek kita gitulah intinya. Pokoknya gue capek banget guys sama perkuliahan ini. Sampai waktu gue lagi ketik kuliahan, gue bisa berpikir jahat. Tahu apa yang gue pikirin? Gue kan udah lama, gue pengen banget berhenti dari perkuliahan ini. Sampai gue pikirnya gini, cara untuk gue berhenti kuliah ada 2. Untuk untuk keluar dari perkuliahan, untuk keluar dari kesengsaraan ini. 1, gue harus mati. Gue harus mati karena mama gue komit banget pengen gue buat kuliah. Hal itu udah gak bisa diganggu gugat. Jadi cara satu-satunya gue mati, biar mama gue tahu kalau gue gak bisa kuliah. Gue gak bisa dan gue gak mau. Memang harus gitu kadang-kadang. Kalau kalian ada nonton film-film ajab, kan ada cerita gitu kan, itu anaknya harus mati dulu baru orang tuanya tahu, baru orang tuanya tobat. Memang harus mati dulu.
Itu satu. Dua, mama gue mati. Dengan mama gue mati, gue bisa keluar dari perkuliahan itu dengan bebas. Terus kalau mati pasti dibawa ke rumah sakit, organnya bisa dijual, ya kan? Gue bisa beli PC baru, gue record, terus gue ngasilin uang dari donasi, membership segala macam, gue bisa hidupin adik-adik gue. Selesai. Gitu doang pikiran jahat gue kan. Sampai segitunya gue bisa mikirin hal sejahat itu cuman gara-gara perkuliahan ini. Karena udah sangat pasrah gue, pasrah, jujur. Orang begadang sampai jam, contoh, oh sorry, orang rata-rata begadang karena pekerjaan, contoh lembur, dan itu menghasilkan uang. Atau begadang karena main game buat ngejar top global dan bisa dijadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk bisa ngelamar pekerjaan kan. Kalau gue gak kuliah tuh dari jam 6 sampai sekian malam, satu, kalau orang kerja tuh kan bisa dapat duit, gak buang-buang duit di perkuliahan, satu. Dua, kalau gue yang belum dapat kerja karena susah, pandemi segala macam, gue bisa push rank, ngejar top global di Mobile Legends. Terus gue apa? Terus gue lamar ke e-sport. Gak susah kan? Banyak hal yang berguna selain perkuliahan. Jadi gue ingatkan lagi sekali guys, sekali lagi, kalau kalian sekarang lagi SMA atau SMK, kalian mikirin buat kuliah, mending jangan. Itu merupakan hal terbodoh, penyesalan terbesar dalam hidup gue. Oke, kita belum kalah-kalah banget. Ini hero-hero mecha gue yang lain belum pada keluar. Udah guys, itu apa, sepatah dua kata isi hati gue yang gue lagi renungin banget. Gue lagi capek banget sama masalah ini.
sorry guys, kita ambil ini flame color dulu untuk sementara karena sorcerer yang lainnya susah banget buat keluar. Ini jual dulu biar bisa nabung. Sorry guys, jadi hening karena gue terlalu capek. Jadi gue kerjain tugas kuliahnya sampai jam 1. Habis dari jam 1 tidur, bangun jam 5 demi untuk lihat hasil Turnitin, ya untuk lihat hasil Turnitin filenya. Sisa hero-hero, sisa yang legend-legendnya guys yang belum keluar. Nih ini bahkan nggak bintang 3 guys, nggak bintang 2. Pasukan gue cepet banget guys hilang sama Hunter. Ini udah last match terakhir kita all in aja. Ini nggak mungkin, ini udah cukup. Cross Lotus masih boleh. Combo Hunter sih gila guys.
bentar doang pasukan gue hilang yang defendernya, yang protektornya hilang langsung. Kalah, pasti kalah. Pasti kalah, sakit banget. Tapi yang penting kita udah sampai di posisi nomor 2, dan combo ini sebenarnya udah GG. Kalian tinggal ganti flame collarnya sama si The Ultimate Weapon, kombonya selesai. 8 mecha, 3 sorcerer, tambah 2 human. Dua human itu kasih mana regen, dan itu berguna banget. Jadi kalau kalian bisa maksimalin combo ini dengan baik, seperti combo-combo 8 mecha 3 sorcerer 2 beast kemarin, ini kombonya bakal OP banget. Jadi oke guys, berikut curhatan sedikit dari gue dan gameplay Chessrush-nya. Kita ketemu lagi di video Chessrush yang berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe karena subscribe itu gratis. See ya.